Kembali di jelang pilkada, pemirsa, tadi perbincangan saya dengan Pak Sudirman Said, dukungan dari partai politik yang lain sudah tidak diragukan lagi. Tapi kali ini di Partai Gerindra ada kader Partai Gerindra yang diusung juga selain Anda. Bagaimana Anda mendapatkan dukungan dari kader Gerindra? Ya, saya kira yang pertama siapapun yang dipilih pasti mereka mempertimbangkan yang terbaik dalam artian secara kompetensi itu memang terbukti gitu ya, kemudian punya integritas kata mereka, kemudian juga yang paling penting adalah elektabilitasnya bagaimana gitu, dan ketiga faktor itu pasti jadi pertimbangan dari setiap partai untuk memilih. Yang kedua, sekali lagi karena partai manapun kecuali PDIP itu tidak mungkin jalan sendiri, tapi harus berkoalisi, tapi karena itu yang akan dipilih adalah figur yang memang memiliki salah-salah tadi, plus di antara partai-partai diterima juga atau menjadi pilihan mereka. Jadi bisa saja Partai Gerindra memang punya kader, Mas Ferry kan kader Gerindra, tapi bukan berarti tidak punya kesempatan, karena tadi insya Allah dari dua partai yang lain, PKS dan PAN sudah positif memberikan dukungan. Bahkan saya mendengar terakhir komunikasi antara DPW, DPD Jateng dengan DPP-nya sudah berjalan resmi untuk mengusulkan nama saya sebagai calon. Baik, ini kemarin sekitar 30 lebih daerah di Jawa Tengah sudah dijajaki. Apa saja sebenarnya yang Anda lakukan di sana? Ya, lebih banyak berkomunikasi dalam arti menawarkan gagasan ya, diskusi. Kemudian juga saya mendengar masalah-masalah yang ada di Jawa Tengah, mendengar masukan-masukan dari para tokoh, para alim ulama, para akademisi, dan dialog untuk mencari solusi kalau nanti akhirnya dicalonkan dan terpilih, apa-apa yang akan dikerjakan di Jawa Tengah itu. Yang kedua, tentu saja kita menjajaki jaringan-jaringan untuk proses pemenangan nanti. Jadi di setiap tempat kita selalu ketemu komunitas-komunitas atau lingkaran-lingkaran yang perlahan-lahan bisa menambah kekuatan dari jaringan kita di Jawa Tengah. Kita bertemu dengan komunitas mikrokredit, PMT itu, Baitul Mal wa Tamlil. Kita ketemu dengan komunitas pedesaan, para perangkat desa, bertemu dengan komunitas guru, bertemu dengan komunitas pedagang kaki lima kemarin. Ini adalah di samping memang bisa melihat kondisi real masyarakat, juga kita bisa membangun jaringan dengan mereka. Pak Sudirman Said, selain Anda memang putra daerah Jawa Tengah, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan oleh Jawa Tengah ketika Anda datang dan melakukan komunikasi dengan warga Jawa Tengah? Jawa Tengah ini kan secara geografis sebetulnya posisinya sangat strategis ya, di tengah-tengah antara berbagai pusat lah. Pusat industri besar itu di timur, di Jawa Timur. Kemudian pendidikan ada di Jogja gitu. Kemudian teknologi ada di Bandung, pemerintahan di Jakarta. Tapi dari segi pertumbuhan dibanding dengan dua provinsi besar di kiri kanannya, Jawa Timur dan Jawa Barat, relatif ketinggalan. Tanda-tandanya itu misalnya 15% dari masyarakat miskin di Indonesia itu ada di Jawa Tengah. Dan itu Jawa Tengah menyimpan desa-desa dan kabupaten yang masuk kategori desa termiskin di Indonesia. Padahal itu di Jawa gitu. Yang kedua, dari segi pertumbuhan PAD dan APBD sebagai ukuran itu kalah cepat dari kedua provinsi itu. Infrastruktur juga banyak masukan dari teman-teman di daerah. Infrastruktur besar perkembangannya sangat lambat. Jadi misalnya sejak puluhan tahun lalu satu-satunya bandara besar ada di Semarang dan Solo gitu, dua bandara besar. Semarang tidak pernah ada perubahan yang signifikan. Sekarang baru saja dibangun terminal itu. Kemudian dari segi pelabuhan sebetulnya kan ada 17 kabupaten dan kota yang punya akses ke pesisir, tapi pelabuhan besar hanya ada di Semarang. Jadi kemudian juga ketersambungan antara utara dan selatan ya. Selatan itu masih relatif ketinggalan, begitupun di tengahnya ketinggalan juga. Jadi masalah kemiskinan, masalah pertanian, masalah
ketertinggalan itu menjadi isu yang muncul, dan itu yang barangkali mereka memerlukan terobosan. Jadi tidak cukup dipimpin dengan gaya bisnis as usual, tapi harus ada terobosan-terobosan yang mereka harapkan. Pak Sudirman Said, fakta yang luar biasa seperti yang Anda sampaikan tadi, ini memang sudah Anda ketahui sejak lama sebelum turun ke Jawa Tengah, atau memang lebih terang benderang ketika Anda sudah berada di Jawa Tengah? Pada waktu saya belum berpikir untuk urusan pilkada ini kan, ya saya baca, saya mendengar selintas saja. Saya juga merasakan karena saya lahir di desa termiskin di Jawa Tengah, di Selatri. Desa termiskin? Desa termiskin di kabupaten, karena di sana masih banyak, sampai hari ini masih banyak orang-orang yang rumahnya itu dari kedek gitu ya, kemudian dari anyaman bambu ya, anyaman bambu segala macam, masih terasa betul. Tapi sekarang setelah masuk ke dalam proses ini, tentu saya lebih mendalami. Mendalami tidak juga dari angka-angka yang saya lihat dari buku, tapi juga masuk ke masyarakat, melihat betul bagaimana kondisi masyarakat Jawa Tengah. Dan saya kira ini kesempatan besar bagi siapapun yang bersedia memimpin untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kesempatan besar bagi siapapun. Ini kalau dari calon yang maju di Pilkada Jawa Tengah versi media, ada 3 calon, kira-kira akan perakiraannya ada 3 calon. Anda dari Gerindra atau Pak Ferry, PAN dan PKS, lalu dari PDI Perjuangan sudah pasti bisa mengusung sendiri, tapi kita tidak tahu rekomendasi akan jatuh kepada Gubernur Jawa Tengah yang sekarang Ganjar Pranowo, atau mungkin pada kader yang lain, atau mungkin kepada profesional yang lain, kita tidak tahu. Dan mungkin saja dari PKB ada nama Marwan Jafar. Dari kemungkinan adanya 3 nama atau 3 calon yang nantinya akan maju, Anda berada di posisi yang aman dan nyamankah, Pak Sudirman Said? Menurut saya harus ngambil posisi tidak aman. Oke. Karena dengan merasa tidak aman itu, kita akan berusaha keras, akan berjuang untuk meyakinkan bahwa diterima oleh rakyat, diterima oleh rakyat. Jadi harus ngambil posisi. Kita tidak aman, kita ini underdog, kita ini pendatang baru. Tetapi dengan itu kita bisa berjuang dengan lebih keras. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Sekali lagi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada. Kembali saat lagi. Telah bertemu masyarakat.